I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Shalom, perkenalkan nama saya Claudio Piri dari kelas A2 dengan NIM 2314201055. Di sini saya akan menjelaskan tentang demam berdarah dengki. Demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan virus dengki dan ditularkan lewat nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini akan membuat penderitanya mengalami nyeri hebat, bahkan seluruh tulang dan persendian seakan-akan terasa patah. Jika tidak ditangani dengan baik, demam berdarah bisa menyebabkan komplikasi yang cukup parah, bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Penyebab demam berdarah dengki, penyakit DBD ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini merupakan penyebab DBD yang akan menularkan virus saat menggigit dan menghisap darah korbannya. Secara tampil, nyamuk ini cukup mudah dikenali dengan warnanya yang belang hitam putih dengan ciri fisiknya yang kecil. Selain itu, ada beberapa faktor risiko yang membuat Anda lebih rentan terkena penyakit demam berdarah, antara lain: yang pertama, tinggal atau sedang berpergian ke daerah tropis. Yang kedua, memiliki riwayat infeksi virus dengki. Yang ketiga, anak-anak, lansia, dan orang yang kekurangan sistem kekebalan tubuh. Gejala demam berdarah. Gejala demam berdarah umumnya ditandai dengan demam tinggi hingga 39 derajat Celcius. Kondisi ini akan bertahan selama 2-7 hari, setelah itu mengalami penurunan drastis. Adapun tanda gejala DBD yaitu sakit kepala, nyeri di belakang mata, tulang dan otot, mual hingga muntah, muncul ruam kulit atau bercak kemerahan di kulit, radang tenggorokan yang diiringi dengan sulit menelan dan minum. Setelah itu, gejala awal demam berdarah biasanya diikuti dengan gejala tambahan yang menandakan virus sudah mulai menjalar ke seluruh tubuh dan menyebabkan peradangan seperti yang pertama mimisan, kedua gusi berdarah, ketiga BAB berwarna hitam atau gelap, dan yang keempat muntah darah. Setelah muncul gejala tersebut, Anda akan memasuki fase kritis selama 2-3 hari. Di fase ini, banyak orang yang menyangka sudah sembuh karena demam tinggi tadi sudah menurun. Rasa sakit di tubuh mulai berkurang dan menghilangnya beberapa gejala tambahan. Komplikasi demam berdarah. Yang pertama, pendarahan ditandai dengan gusi berdarah, mimisan, muntah hitam. Dan yang kedua, pendarahan di bawah kulit, batuk, darah, dan buang air dengan fase warna hitam atau merah pekat. Yang kedua, dengan shock syndrome dengki. Shock syndrome ditandai dengan gejala dehidrasi, bradikardia, hipotensi, pupil mata melebar, napas tidak teratur, kulit pucat, dan keringat dingin. Ketiga, gagal ginjal akut. Umumnya terjadi pada fase terminal sebagai akibat dari shock yang tidak tertangani dengan baik. Yang keempat, ensefalopati dengki dapat terjadi sebagai komplikasi shock yang berkepanjangan dengan pendarahan, tetapi dapat juga terjadi pada demam berdarah yang tidak disertai shock. Pengobatan DBD: yang pertama, konsumsi obat penurun panas untuk menurunkan demam. Yang kedua, konsumsi air putih dalam jumlah cukup untuk mencegah dehidrasi. Yang ketiga, pantau frekuensi buang air kecil dan jumlah urin yang keluar. Kesimpulannya, oleh karena itu kita harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar kita terhindar dari penyakit demam berdarah. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my